Halo, selamat datang di laporan siklus 2 PPL SMKN 1 Cihamplas. Di hari Senin pagi kami ikut berpartisipasi dalam upacara kenaikan bendera di hari Senin. Kami ikut mengkondisikan seluruh peserta didik untuk segera baris di lapangan. Setelah itu saya masuk ke dalam kelas untuk memberikan layanan bimbingan klasikal kepada peserta didik. Layanan yang saya berikan adalah layanan bimbingan klasikal dengan tema mengenal tipe kepribadian. Tujuan dari layanan ini adalah untuk peserta didik mengenal tipe kepribadian dan kecerdasan manusia serta tumbuh menjadi pribadi yang matang. Pada pertemuan kali ini di pagi hari kami mengawalinya dengan memberikan ice breaking. Peserta didik sangat antusias untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal ini karena memang layanan bimbingan klasikal ini selalu diawali dengan ice breaking yang seru dan menarik. Tetapi memang waktu masuk ke dalam kelas hanya 1 kali 40 menit dan hal itu membuat pemberian layanan bimbingan klasikal kurang optimal karena kadang materi yang disampaikannya tidak tersampaikan semua. Oleh karena itu, saya mensiasati dengan cara membuat 2 pertemuan dalam 1 materi atau tema bimbingan klasikal, di mana pada pertemuan pertama sesuai dengan rekomendasi atau perintah dari guru pamong saya. Untuk pertemuan pertama kita menjelaskan materi terkait dengan tema dari layanan bimbingan klasikal, dan di pertemuan selanjutnya kita memberikan tugas yang sesuai dengan modul kepada peserta didik, masih dalam 1 tema bimbingan klasikal. Artinya dalam 2 minggu saya memberikan 1 tema layanan bimbingan klasikal kepada 1 kelas. Di hari berikutnya di kelas yang berbeda, karena di minggu sebelumnya saya belum melakukan perkenalan dengan peserta didik di kelas ini, maka pada pertemuan kali ini saya melakukan perkenalan diri dan saya ingin mengenal masing-masing peserta didik dari nama dan alamatnya. Sebetulnya ada sebuah teknik untuk mengenal peserta didik
terkait dengan tipe kepribadiannya, tapi karena memang melihat waktu yang diberikan hanya 1 kali 40 menit, maka saya hanya ingin mengenal nama dan alamatnya saja. Saya memperkenalkan diri, riwayat pendidikan, dan alamat saya sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh peserta didik yang memperkenalkan diri dan alamatnya satu demi satu. Setelah itu saya memperkenalkan juga terkait dengan apa itu bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya bertanya kepada peserta didik apa itu bimbingan dan konseling. Lalu jawaban mereka bermacam-macam. Ada yang menjawab bahwa bimbingan dan konseling itu tukang razia. Ada juga yang menjawab bahwa bimbingan dan konseling itu tukang manggil murid ke ruang BK. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang dipanggil karena tidak mengikuti upacara bendera di hari Senin. Ada juga yang menganggap bahwa bimbingan dan konseling itu tukang ngambil HP. Itulah beberapa isu-isu atau beberapa pandangan-pandangan peserta didik terhadap bimbingan dan konseling yang perlu kita luruskan sebagai guru BK. Dimana memang benar mungkin maksud dari mereka adalah untuk mendisiplinkan peserta didik. Tetapi di samping itu, saya juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa bimbingan dan konseling itu selain mendisiplinkan, selain memecahkan masalah, bimbingan dan konseling juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan begitu diharapkan isu-isu atau pandangan-pandangan peserta didik terhadap bimbingan dan konseling dapat dirubah ataupun sedikitnya dapat diluruskan. Di hari berikutnya kami ikut berpartisipasi dalam program sekolah
yaitu pembinaan fisik dan mental untuk kelas 11 untuk persiapan praktik kerja lapangan atau PKL yang akan diselenggarakan di minggu berikutnya. Bentuk dari partisipasi kami yaitu ikut mengkondisikan peserta didik untuk segera baris di lapangan kurang lebih jam 1 setelah sholat Jumat. Kami ikut mengkondisikan peserta didik untuk baris per kelasnya masing-masing, dan kami juga ikut mengabsen peserta didik untuk kehadiran dalam pembinaan fisik dan mental ini. Absen yang sebenarnya dilakukan oleh wali kelas, namun ada beberapa wali kelas yang berhalangan hadir sehingga absensi dilakukan oleh kami mahasiswa PPL sebagai bentuk partisipasi kami dalam pembinaan fisik dan mental ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di laporan PPL siklus selanjutnya.